Di dunia, Indonesia terkenal sebagai negara dengan alam yang mempesona. Negara agraris seluas 1,91 juta kilometer persegi ini memiliki bentang alam yang sangat indah, mulai dari Aceh hingga Papua. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, dari darat hingga laut. Selain keindahan yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi yang jarang diketahui, seperti flora dan fauna yang sangat eksotis. Tapi alam Indonesia sekarang mulai berubah. Penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, namun juga di lautan. Dampak negatif sampah plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan dilindungi, tapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah plastik akan sangat berbahaya bagi kelanjutan planet bumi. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda akan mengetahui mengenai jenis-jenis sampah dan bagaimana mengelola sampah yang ramah lingkungan. Kita mulai dengan jenis-jenis sampah. Sampah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari sampah organik adalah kotoran hewan, kayu, dan rumput atau daun-daun kering. Sedangkan contoh dari sampah anorganik adalah kaleng bekas minuman, kantong plastik, serta limbah-limbah logam atau metal. Setelah kalian mengetahui berbagai jenis sampah, sekarang kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Prinsip 4R digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Keempat prinsip tersebut adalah reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, serta replace atau mengganti. Yang pertama, kita awali dengan reduce. Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi. Dengan adanya upaya tersebut, maka penumpukan sampah tidak akan terjadi. Setiap dari kita bisa menjaga lingkungan dengan cara ini, dengan mengubah pola konsumtif menjadi hemat. Sampah yang dihasilkan dari hasil jajan atau belanja kita pun akan berkurang. Yang kedua adalah reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah, seperti bahan-bahan yang terbuang atau tidak terpakai. Banyak sampah yang dapat kita gunakan kembali, seperti kertas, kemasan plastik, dan botol bekas. Bagi orang-orang dengan tingkat kreativitas yang tinggi, tentunya akan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai. Contohnya kaleng susu yang dapat dijadikan sebagai pot tanaman, atau botol bekas digunakan sebagai tempat pensil. Yang ketiga adalah replace. Replace yaitu mengganti barang yang biasa kita gunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengganti barang tersebut, kita ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup. Ada beberapa cara untuk dapat melakukan prinsip replace, antara lain
mengganti penggunaan kantong plastik dengan plastik biodegradable yang mudah diurai dan ramah lingkungan. Prinsip yang terakhir adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang kembali sampah-sampah atau bahan-bahan yang sudah tidak lagi berguna menjadi bahan lain dengan melalui beberapa proses pengolahan. Untuk dapat mendaur ulang sampah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memisahkan sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Contoh penggunaan prinsip ini ialah dengan mengelola sisa kain perca menjadi kain lap, keset kaki, dan selimut. Sekarang, kalian telah mengetahui mengenai jenis-jenis sampah dan bagaimana mengelolanya. Mulai sekarang, marilah kita bersama-sama menjaga dan mengelola lingkungan kita agar bumi kita tetap lestari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.